Tuhan memberkati kita semua. Oke, kita langsung saja buka Alkitab kita di dalam Kitab Wahyu, saudara. Kitab Wahyu, Wahyu pasal yang ketiga. Kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3 itu adalah penglihatan yang Tuhan berikan kepada Yohanes murid Yesus di Pulau Patmos, dan penglihatan itu kepada 7 sidang. Di Alkitab bicara 7 itu bicara angka kesempurnaan. Dan 7 sidang ini adalah 7 sidang yang ada di negara Turki. Nah, ini perlu saya sampaikan pendahuluannya untuk kita mengetahui. Nah, di situ ada sebuah sidang jemaat yang namanya sidang jemaat Tuhan, kotanya itu Philadelphia. Saya tidak mempelajari banyak apakah Philadelphia sampai sekarang masih ada di sana atau di mana. Saya kurang paham. Tidak masuk dalam persiapan saya, cuma ini sepintas langsung saya mau pikirkan itu. Coba nanti saya kalau ada duit kesana dulu mau klarifikasi apakah ada kota Philadelphia. Oke, saya bacakan ayat 7, saudara, ayat yang ke-8 dan seterusnya. Satu perikop, saudara. Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-13. Kepada jemaat Tuhan, jemaat di Philadelphia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, dia akan menjadikan soko guru di dalam kayu sejarah, dan dia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan menuliskan nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga adalah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Pujikan nama Tuhan. Saya perlu jelaskan terlebih dahulu, walaupun mungkin itu jadinya agak panjang, tetapi tidak mengapa. 7 sidang jemaat yang dari pasal yang kedua sampai pasal yang ketiga itu adalah jemaat-jemaat di mana Allah mempunyai pesan-pesan khusus. Yang pertama ada jemaat Efesus, kedua Pergamus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Dan semua sidang jemaat itu punya kelemahan-kelemahan. Ada yang dipuji oleh Tuhan, ada yang dipuji oleh Tuhan Yesus, di mana luar biasa sidang jemaat ini, yaitu sidang
sidang jemaat Tuhan di Efesus, tetapi ada kekurangan kasih yang mula-mula. Terus bagaimana dengan di Smyrna, Pergamus, Tiatira, semua punya kekurangan. Termasuk yang kita lihat di dalam sidang jemaat Tuhan yang ada di Philadelphia. Sebelum saya menyampaikan Philadelphia ayat per ayat, Philadelphia itu artinya Philadelphia itu villa berasal dari filio, ya saya pernah sampaikan apa filia, kasih persaudaraan. Philadelphia itu kasih persaudaraan. Sebuah kota yang mempunyai arti yang luar biasa. Bahkan mungkin kalau Bapak Ibu Saudara pernah pergi ke suatu tempat, ada sebuah gereja A begitu, dan diberi nama mungkin GPDI gitu ya, GPDI Philadelphia. Artinya GPDI mempunyai kasih persaudaraan. Ada kasih Kristus di dalamnya. Nah, namun demikian kita melihat di dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 dan seterusnya, di mana Tuhan mencatat bagaimana ada kekurangan-kekurangan yang ada pada jemaat Tuhan di Philadelphia. Dikatakan, dan tuliskan kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Malaikat jemaat itu bicara tentang gembala atau hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Yesus memperkenalkan diri sebagai firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Terlalu panjang kalau nanti dijelaskan kok dia memegang kunci Daud. Ya, terlalu panjang, tapi nanti sesaat kita akan sampaikan. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia yang menutup, tidak akan ada yang dapat membuka. Di sini Tuhan Yesus menyampaikan bahwa apa yang ada di dalam tangan Tuhan Yesus diberikan kuasa yang luar biasa. Dia diberikan kuasa memegang kunci, dan apabila dia membuka, tidak ada yang bisa menutup. Dan sebaliknya, kalau dia menutup, tidak ada seorang pun yang dapat membuka pintu itu. Ini bicara tentang bagaimana dia, Tuhan Yesus yang membuka jalan-jalan bagi kita. Kalau dia sudah membuka jalan bagi kita, kita berjalan di jalan-jalannya Tuhan. Tidak ada satupun orang yang dapat menghalang-halangi perjalanan keberhasilan kita. Katakan amin. Terlalu banyak kesaksian anak-anak Tuhan bagaimana menghadapi perjalanan kesuksesannya, dan di situ ada rintangan-rintangan yang menghadang dalam kehidupan seseorang tersebut, yang akhirnya semua dapat dilalui dengan baik. Karena apa? Dia yang membuka jalan, membuka pintu bagi kita. Dia juga yang akan memberikan pertolongannya di dalam kehidupan kita. Jadi teringat akan peristiwa bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir. Apa yang terjadi? Fir'aun awalnya mempersilahkan bangsa Israel keluar. Kenapa dipersilahkan? Karena sebelum disuruh keluar dari Mesir, ada 10 tulah yang menghukum bangsa Mesir. Air menjadi darah,
wabah kata, belalang, hujan es. Ada 10 yang terakhir, kematian anak sulung. Sehingga Fir'aun berkata, waduh, kalau seperti ini kematian anak sulung, seluruh anak sulung Mesir mati. Bahkan anak sulung Fir'aun pun juga mati. Akhirnya diusir, dan itulah Paskah pertama bangsa Israel keluar dari Mesir. Bangsa Israel sampai sekarang merayakan Paskah, itu merayakan bagaimana mereka keluar dari tanah Mesir pergi ke tanah Kanaan. Itu sebabnya kalau saudara baca dalam kitab Keluaran, di situ dikatakan mereka sebelum pergi dari Mesir, mereka harus menyembelih domba. Darahnya dipercikan di jenang pintu atas dan samping. Itu sebenarnya sudah merupakan tanda salib. Terus lagi, begitu bangsa Israel sudah keluar agak jauh, Fir'aun mau lari. Aduh, berarti aku sudah tidak punya budak lagi. Berarti aku sudah tidak punya orang yang bisa aku suruh-suruh lagi. Wah, bangsa Israel, ayo kembali. Mereka sudah pergi jauh. Fir'aun beserta dengan tentaranya melarikan kudanya untuk menjemput mereka dengan paksa. Kembali. Bangsa Israel yang tadinya sukacita melihat ada kepungan bangsa Mesir yang begitu luar biasa. Mereka dengan berkuda, sedangkan orang-orang ini, Musa dan orang-orangnya, berjalan kaki. Bukan mengendarai kuda, tetapi mereka menuntun kambing domba. Bahkan yang perempuan-perempuan ada yang masih hamil. Artinya perjalanan mereka, perjalanan yang dalam bahasa Sanskerta itu timi-timi gitu ya. Tahu ya, timi-timi ya. Alkitab berkata mereka berjalan mengikuti orang yang paling pelan di sana. Jadi tidak mengikuti siapa yang tercepat, maka ayo semua ikuti secepat itu. Tidak, paling lambat. Artinya memang penggembalaan dari seorang Musa. Itulah sebabnya disebutkan Musa itu adalah seorang nabi yang penuh dengan kesabaran. Nabi yang paling sabar itu adalah Nabi Musa, karena menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir. Sudah jalannya pelan, tukang ngomel lagi. Ditambah lagi dalam perjalanan, tahu-tahu menghadapi laut Teberau atau laut merah. Begitu dekat dengan laut, dilihat di belakang ada derat kuda yang kencang, yang semakin lama semakin mendekat untuk menjemput mereka menjadi budak lagi. Yang tadinya mereka sudah bebas dengan Paskah yang ada, tapi Fir'aun tidak mau mereka bebas, suruh kembali. Akhirnya Musa juga yang jadi sasaran untuk omelan bangsa Israel. Musa, untuk apa kau membawa kami ke sini? Kamu mau mengubur kami di padang belantara seperti ini? Omelan persungutan terus. Musa sendiri kebingungan. Ya, seringkali kita bingung, saudara. Bukankah Tuhan sudah memberi jalan keluar dalam kehidupanku? Tapi kok ada penghalang. Kanan kiri tidak ada apa-apa yang bisa diharapkan. Depan ada laut, belakang
kita berkata, Musa menengadah ke atas dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan menjawab doa Musa. Bagi Musa dan bangsa Israel saat itu tidak mungkin aku lolos. Jalan keluar sudah buntu. Tapi Allah berkata, "Nah, Musa, apa yang ada di tanganmu?" Musa katakan, "Tongkat." Bicara tongkat, bicara kuasa. Allah berfirman, "Musa, kedangkan, angkatlah tongkatmu ke laut, dan laut terbelah. Kanan kiri seperti dinding tengah jalan raya. Bangsa Israel berjalan di tengah-tengah laut terbelah. Ada hamba Tuhan yang berkata, oh itu adalah memang pas zaman itu terjadi tsunami yang pertama kali. Saya tidak dapat bayangkan kalau benar itu tsunami. Kok cuma bangsa Israel yang selamat? Bangsa Israel berjalan menari-nari begitu di tengah. Saya tidak setuju dengan itu. Namanya mujizat, mujizat, katakan amin. Ya, seringkali orang-orang teolog itu karena saking pintarnya itu dicoba mengakali kebenaran firman Tuhan karena memang tidak percaya mujizat. Ada yang berkata, ya itu karena tsunami, sehingga itu sebenarnya masih ada air sedikit. Ada yang bilang bahwa, oh enggak, zaman itu memang laut lagi surut. Saking surutnya sehingga sampai, ya tinggal sak polok. Tahu sak polok ya? Orang mana tidak tahu sak polok, sak mata kaki. Jadi bangsa Israel katanya bisa berjalan. Tapi di tengah ketidakpercayaan hamba Tuhan liberal semacam itu, ada hamba Tuhan yang berkata, itu pun masih ada mujizat yang luar biasa. Laut yang tinggal sak mata kaki bisa menghanyutkan tentara Mesir. Nah, ini kan luar biasa, saudara. Tergulung-gulung dengan air yang tingginya cuma semata kaki sak polok. Ada orang yang kelelep, minta tolong, aku tenggelam. Air itu seberapa? Sama kaki. Nah itu kan untuk anak-anak jadi kocek gitu. Tapi orang Mesir mati, saudara. Bukankah itu tetap mujizat? Bagi orang yang tidak percaya pun dengan mujizat itu juga masih mujizat, saudara. Itu mujizat dan itu memang Allah yang berfirman. Sudah jelas Alkitab mencatat bahwa tangan Musa, tongkat Musa dikedangkan, ditaruh di atas laut dan terjadilah sesuatu sehingga air itu terbelah menjadi dua. Dan ternyata peristiwa itu di dalam Alkitab bukan sekali. Memang untuk laut sekali. Tetapi di dalam peristiwa Yosua juga pernah terjadi sungai terbelah menjadi dua di zaman Elia. Dan Elia dan Elisa pernah juga membelah sungai Yordan dengan jubahnya. Rencana Tuhan, kalau itu memang Tuhan yang membuka, tidak ada orang yang dapat menutupnya. Ada pujian yang sering kali kita nyanyikan. Bila kau ya, bila kau ya
hanya buka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Ya, Dialah Tuhan, si pembuat mujizat itu, sang pembuat mujizat itu. Dan saat orang merekayasa bahwa itu adalah alamiah, bukankah alam itu juga dari Tuhan datangnya? Kata Nabi. Jangan karena keahlian kita akhirnya kita meniadakan kuasa Tuhan. Yesus datang kepada jemaat Tuhan di Philadelphia, datang secara menunjukkan bahwa ini loh aku yang penuh dengan kekuatan, aku penuh dengan mujizat, akulah yang membuka pintu. Kalau pintu kemurahan itu dibuka, siapapun boleh datang kepada Tuhan. Tapi kalau pintu kemurahan itu sudah ditutup, kita sudah menggedor-gedor pintu sekalipun dengan air mata, sampai air mata darah sekalipun, kalau itu sudah tertutup, tidak ada satupun yang dapat membuka. Melalui jalan apapun juga tidak bisa. Kembali lagi kepada kebenaran firman Tuhan kita Wahyu tadi. Ayat 8 bagian berikutnya. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu. Katakan amin. Juga ini juga untuk saudara jemaat Tuhan Makedonia. Katakan amin. Aku telah membuka pintu bagimu. Respon firman Tuhan, jadikan ini rema di dalam kehidupan kita. Tuhan membuka pintu berkat bagi kita. Pintu kesuksesan, pintu pertolongan. Lihatlah aku telah membuka pintu bagimu dan yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Saya tergelitik juga ya dengan kesaksian Alvina, si pemuji killer. Tahu killer ya, ngeri gitu, mematikan orang ya. Alvina datang tidur, saudara. Itu jalan Tuhan, saudara. Tuhan buka sehingga Dia yang mau mematikan langkah-langkah kita. Tuhan buat tidur, saudara ya. Yang tidak disebutkan dalam kesaksian, ternyata juara 1 se-Indonesia, saudara. Alvina juara 1 se-Indonesia. Tesnya itu se-Indonesia BCA, padahal dia SPG, saudara. SPG, sarjana pendidikan guru SD lagi ya. Tapi bisa mengalahkan sarjana akuntansi, saudara. Ya saya tahu bukan karena dia hebat, dia punya Tuhan yang hebat. Tuhan yang membuka pintu sehingga semua bisa lolos. Siapapun di antara kita juga punya. Kalau Tuhan sudah membuka pintu-pintu rahmat-Nya dalam kehidupan kita, nanti anak-anak kita akan melihat mereka akan sukses dengan sukses yang gemilang. Sekarang ini banyak ya, tinggal berapa minggu lagi baru sih? 1 bulan? Kurang lebih 1 bulan. Nanti kita juga akan melihat dengan kesaksian sukses dengan nilai yang terbaik. Ibel ya, juga demikian juga. Semua anak-anak muda kita, Tuhan sedang buka pintu keberhasilan bagi kalian. Dan kalau pintu kemurahan ini sudah dibuka, manfaatkan ini.
Jadikan ini sesuatu yang luar biasa. Momen ini momen langka. Ini harus diresponi oleh anak-anak Tuhan. Jadi sesuatu yang terbaik. Dia yang membuka pintu itu. Dia yang memberikan keberhasilan bagi anak-anaknya. Seorang pun yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Tuhan tahu kekuatan kita. Tuhan tahu kemampuan kita. Mungkin kita bukan di bidang seperti mereka-mereka yang lebih hebat dari kita. Tuhan berkata, aku tahu keterbatasanmu. Di dalam Keluaran pasal 23 ayat 23 kalau tak salah. Bukan. Iya, 23 ayat 25. Dikatakan bahwa kamu berdiam diri. Aku yang berperang nanti kamu. Tolong cari tanda tidak. Keluaran 14 ya. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Berperang dalam hal ini kita bisa artikan Tuhan akan mengganti posisimu. Bukankah dalam perjuangan kita, perang bukan berarti perang dengan saudara kita. Bukan berarti kita musuhan dengan saudara kita. Terus kita pakai ayat ini, Tuhan akan berperang nanti kamu akan musnah. Tidak seperti itu, saudara. Berperang artinya kita menghadapi pergumulan. Pergumulan yang nantinya akan mendatangkan keberhasilan. Itu peperangan, saudara. Dan Tuhan berfirman, engkau berdiam diri saja. Aku yang berperang gantikan. Dia yang membuka jalan. Kalau dia yang berperang ganti kita, siapa yang lawan dia? Kemudian berkata, Allah yang bela. Siapa lawan dia? Siapa yang berani lawan dia? Dia lebih dari pemenang dalam segala. Ku pasti dapat, engkau dan saya pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Dia yang berperang ganti kita. Dia yang bela pergumulan kita, permasalahan kita. Kalau saya mau bersaksi beberapa waktu yang lalu, berapa tahun yang lalu, saya juga merasakan bagaimana Tuhan berperang ganti saya. Gereja sudah mau ditutup, saudara, jalan mau ditutup. Almarhum Budi Ros datang malam-malam. Bagaimana ini? Minggu jangan ditutup, malam minggu saya mesti santai-santai sama tetangga. Jam 10 malam. Tetangga depan sudah kebingungan. Bahkan tetangga yang muslim punya juga kebingungan. Kita ini gereja ini mau ditutup. Tuhan yang bela jalannya, bukan gerejanya. Mbak Nika waktu itu masih pemuda, remaja. Mbak Tuti bareng. Kasih itu ditutup anak-anak muda, malah gitaran habis ibadah, gitaran itu seneng. Waktu itu anak-anak remaja tidak ngerti apa permasalahan itu.
Dan memang benar-benar Tuhan yang bekerja, ibadah tetap berjalan. Ya sempat memang ada jemaat yang gak bisa masuk, sepedanya akhirnya dititipkan di luar, tetap ibadah. Kita bebas dan kita tidak ada masalah apa. Bagi yang tidak paham kisah ini, itu kurang lebih berapa tahun yang lalu? Ya 25 tahun yang lalu. Itu real, saudara, nyata itu. Tuhan bela. Makanya sering kali saya sama tadi-tadi itu senang nyanyi. Kalau sudah nyanyi Allah yang bela, wow. Ya, Dia yang bela. Dan kita diam saja, saudara. Diam artinya kita cuma menyembah Tuhan. Dia yang berkarya dalam kehidupan kita. Apa yang saat ini menjadi pergumulan kita? Ya mungkin seperti batu, atau seperti di depan kita seperti laut kosong, di mana kita tidak bisa menyeberang. Ada Tuhan yang sanggup. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Yesus tahu kekuatan kita tidak seberapa. Dia tahu kita bukan orang hebat. Saudara dan saya bukan orang hebat, tapi saudara dan saya punya Allah yang hebat. Katakan amin. Ya, kita punya Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang membela anak-anaknya, sehingga dunia tercengang. Kok bisa? Bisa. Karena kita, Dia Allah yang hidup. Dia pernah mati dan bangkit lagi. Itu tidak ada di mana-mana. Dan bangkitnya sampai sekarang Dia hidup. Itulah sebabnya kita sembah Dia. Kata amin. Ayat 9, saudara. Masih dalam ayat yang ke-8, saudara. Ini luar biasa. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Kita perhatikan di sini. Apa yang Yesus tahu? Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Jadilah jemaat Philadelphia. Walaupun kita tidak punya kekuatan seberapa, mungkin kita bukan orang paling pintar di antara orang-orang di sekitar kita. Tuhan tahu kemampuan kita tidak seberapa, tetapi yang penting Tuhan melihat engkau mencintainya. Engkau tidak menyangkal aku. Itu yang akhirnya menjadi kekuatan sidang jemaat Tuhan Philadelphia. Bukankah seperti apa yang Yesus katakan, engkau tidak kekuatanmu tidak seberapa, berarti lemah. Bukankah berarti jemaat Tuhan di Philadelphia itu lemah? Padahal Rasul Paulus pernah berkata, hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Tetapi ini dikatakan, Yesus sendiri melihat jemaat Tuhan di Philadelphia. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, namun aku melihat engkau tidak menyangkal aku. Namun aku melihat engkau menuruti firman-Ku. Itu yang terpenting dalam kehidupan kita. Sudah berapa firman yang sudah kita kerjakan? Ayo semakin tambah lagi, kerjakan firman Tuhan. Itu adalah kekuatan kekristenan kita. Mungkin kita tidak seberapa, kekuatan kita tidak seberapa dimanapun kita berada, tetapi yang penting jangan tinggalkan Tuhan.
Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku tahu kekuatanku tidak seberapa, tapi aku mau menjadi penurut firman, dan aku tidak menolak namamu. Aku tidak mau menyangkal namamu. Aku tidak mau seperti Simon Petrus, tetapi aku mau menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Dan Tuhan melihat itu, memperhitungkan itu semua. Engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Biarlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kusurahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka, perhatikan, sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Mungkin orang-orang di sekitar kita adalah orang-orang yang kuat, bahkan dikatakan saudara-saudara palsu. Allah akan datangkan mereka, dan Allah memperdengarkan kepada mereka bahwa Tuhan mengasihi saudara dan saya. Orang akan melihat, oh, ada keberhasilan. Jemaat Tuhan Makedonia kok luar biasa. Orang akan dipertunjukkan oleh Tuhan. Ya, karena Tuhan berkata begini sama orang-orang itu. Ya, karena aku mengasihi jemaat Makedonia. Allah bangga dengan jemaat Tuhan Philadelphia. Sampai Allah panggil orang-orang itu untuk menyaksikan bahwa Yesus mengasihi Philadelphia. Saya mau katakan pagi hari ini, sebentar kita akan melihat orang-orang akan menyatakan, ternyata kalian jemaat Makedonia Kalambre, ternyata kalian begitu ya. Allah, Tuhan mengasihi engkau. Akan terdengar di telinga kita. Orang-orang akan mengaku, ternyata makanya jemaat Makedonia Kalambre, aku melihat ternyata Tuhanmu benar-benar mengasihi engkau. Ini firman Tuhan untuk jemaat Tuhan Philadelphia, juga untuk Makedonia Kalambre saat ini. Katakan amin. Katakan amin. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku. Simpelnya hanya menurut kebenaran firman Tuhan. Sampai Tuhan datangkan kepada orang-orang yang tidak percaya mungkin. Mereka dikasih tahu, jemaat begitu dia kawan. Aku disayang banget sama jemaat begitu dia. Sampai Tuhan Yesus aja mau bersaksi kepada mereka bahwa Dia mengasihi jemaat Philadelphia, mengasihi jemaat Tuhan Makedonia, dan Tuhan mau sampaikan kepada orang lain, aku mengasihi jemaat Makedonia. Kenapa bisa seperti itu? Karena jemaat Tuhan Makedonia mau menurut firman Tuhan. Hidupnya penuh dengan kasih persaudaraan. Maka aku pun akan melindungi engkau. Ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku. Maka perhatikan garis bawah ini saudara. Maka aku pun akan melindungi engkau. Betapa luar biasa kalau kita dilindungi oleh Tuhan.
Dan tadi dihubungkan dengan ayat sebelumnya, siapa yang melindungi kita? Dia yang saat membuka pintu, tidak ada yang bisa menutup. Itu yang melindungi kita adalah Dia yang menutup dan tidak ada satupun yang membuka. Punya kekuatan power yang dahsyat, dan itu Dia itu yang melindungi kita. Hebat bukan? Turuti kebenaran firman Tuhan. Maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Peganglah apa yang ada padamu. Saat ini engkau setia, engkau mengasihi Tuhan, pegang itu sampai Tuhan datang. Saat ini engkau menjadi penurut firman, pegang itu apa yang ada padamu. Pegang itu. Nanti aku datang kembali, aku akan melihat memang benar engkau penurut firman. Dan Allah semakin bangga dengan kita. Kebenaran firman Tuhan tidak saya perpanjangkan, tapi biar kebenaran firman Tuhan ini boleh semakin menguatkan kehidupan kita. Bahwa engkau menjadi pelaku firman tidak ada ruginya. Katakan amin. Aku tidak rugi menjadi pelaku firman. Aku tidak rugi hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Aku tidak rugi kalau aku selalu menanti-nantikan Tuhan dalam kesehari-harianku. Aku senantiasa rasakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang nyata, karena Dia sungguh baik dalam kehidupan kita. Kami dan semua bagi berdiri. Sambil menulis. Allah yang bela, siapa lawan Dia? Yesus
Dia akan buka jalan-jalannya untuk setiap kehidupan kita. Dan kalau Dia yang membuka pintu, tidak ada satupun yang dapat untuk menghalang-halangi rencana keberhasilan Tuhan untuk hidupmu. Pujikan pujian ini. Meteraikan firman-Mu di dalam setiap hati kami yang mendengar firman-Mu siang ini, agar firman-Mu selalu menuntun langkah hidup kami. Berikan kami hati yang terus mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Kuatkan iman percaya kami sampai hidup kami melihat kasih-Mu, kuasa-Mu, penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti menjadi bagian hidup kami. Tuhan, kami rindu hidup kami diberi kekuatan oleh-Mu setiap hari. Kami sadar kehidupan kami seperti jemaat Philadelphia. Kami penuh dengan keterbatasan, kami penuh dengan kekurangan Tuhan. Kekuatan kami terbatas, haleluya. Sebab itu kami perlu Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami rindu kami menjadi seperti jemaat Philadelphia, memiliki kekuatan yang tidak seberapa, tetapi tetap taat kepada firman Tuhan dan tidak mau menyangkal nama Yesus. Kami mau berkomitmen Tuhan untuk kami tetap setia di dalam masa yang sulit sekalipun. Tolong kami Roh Kudus, kuatkan kami, pegang tangan kami, jangan pernah Engkau lepaskan tangan-Mu dari hidup kami. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami Tuhan, berbicara terus dalam hidup kami. Kami rindu
Bapak. Terima kasih Bapak. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu. Bukakan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu atas hamba-Mu. Pakai hamba-Mu dalam pengurapan Roh Kudus. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami anak-anak-Mu akan bawa korban syukur kami di hadapan Tuhan. Kami akan bawa korban tantangan kami akan bawa korban persepuluhan kami. Kuduskan setiap persembahan umat-Mu, kuduskan hati pikiran kami anak-anak-Mu, sehingga apa yang kami beri dengan sukacita. Terima kasih Bapak. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita yang diberkati Tuhan lewat firman Tuhan, kita akan bawa korban syukur kita kepada Tuhan. Kita mau angkat satu pujian yang berkata, Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolongan-Mu kepadaku. Haleluya.